And it goes a little something like How can you all summer and after I'll keep you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Budi dengan NIM N1D11971. Di video kali ini saya akan membahas tentang skripsi yang ditulis oleh Jayusman tentang analisis wacana pluralisme agama, studi analisis wacana kritis pada artikel majalah Suara Hidayatullah. Analisis wacana termaksud dalam kategori paradigma kritis. Paradigma ini mempunyai pandangan tertentu bagaimana media, dan pada akhirnya berita harus dipahami dalam keseluruhan proses produksi dan struktur sosial. Pandangan ini dipengaruhi oleh ide dan gagasan Marxis yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem kelas. Masyarakat dilihat sebagai suatu sistem dominan, dan masyarakat adalah salah satu bagian dari sistem dominan tersebut. Media adalah alat kelompok dominan untuk manipulasi dan menukuhkan kehadirannya sembari memarginalkan kelompok yang didominannya. Si Dunanta menyatakan, teori kritis lahir karena adanya keprihatinan akumulasi dan kapitalisme lewat modal yang besar, yang mulai menentukan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Modal inilah yang mulai menggerakkan dan menentukan masyarakat. Individu tidak lagi mempunyai kontrol terhadap modal tersebut, malah secara alamiah pula jadi di luar kesadarannya ia harus menyesuaikan dengan masyarakat yang dikuasai modal. Salah satu sifat dasar dari teori kritis adalah selalu curiga dan mempertanyakan kondisi masyarakat dewasa ini. Karena kondisi masyarakat yang kelihatannya produktif dan bagus tersebut sesungguhnya terselubung struktur masyarakat yang menindas dan menipu kesadaran khalayak. Gambaran umum majalah Suara Hidayatullah. Majalah Suara Hidayatullah merupakan salah satu dari badan usaha milik Hidayatullah yang menggarap bidang pres. Majalah ini terbit pertama kali pada tahun 1988 di Balikpapan sebagai majalah milik pesantren Hidayatullah di pusat kota tersebut. Setahun kemudian, kantor redaksi dan niaga majalah tersebut pindah ke Surabaya, Jawa Timur. Majalah Suara Hidayatullah berisi tentang problematika dan dinamika dakwah, baik di Indonesia maupun di dunia. Di dalamnya ada rubrik wawancara, kajian Al-Quran dan hadis, kisah heroik perjuangan dai di berbagai pelosok pedalaman di tanah air, rubrik mudimah anak dan keluarga, tirah rata-rata selama 5 tahun terakhir hingga tahun 2005 majalah full color ini mencapai 60.000 eksemplar sekali terbit dengan penyebaran dari Sabang sampai Merauke. Posisi subjek objek dalam kerangka analisis wacananya Sarah Mills menempatkan metode representasi di mana posisi orang, kelompok, gagasan, dan peristiwa dalam teks yang mempengaruhi pemaknaan ketika diterima khalayak. Gambaran representasi ini terlihat pada keenam artikel, antara lain sebagai berikut. Artikel edisi Februari 2007 Muharram 1428 Hijriah. Judul Syubhat Tren Baru Beragama. Catatan untuk Profesor Dr. Ahmad Syari'i Ma'arif. Penulis Henry Salahuddin, MA. Posisi pembaca. Selain menganalisis posisi subjek dan objek dalam teks, Sarah Mills berpendapat bahwa pembaca juga diperhitungkan dalam analisis wacana. Penempatan posisi pembaca dihubungkan dengan bagaimana penyampaian atau penyebutan itu dilakukan dalam teks. Menurut Sarah Mills,
ada dua penyapaan atau penyebutan tidak langsung, yaitu mediasi dan kode budaya. Mediasi. Artikel pada majalah Surat Hidayatullah ditulis melalui penggambaran secara hierarkis, di mana proses penulisan artikel dimulai dari penggambaran opini atau gagasan kaum pluralis atau objek, kemudian pengkritiknya dan pembandingnya dengan gagasan penulis artikel atau subjek. Kode budaya. Dalam model analisis wacana Sarah Mills menunjukkan bahwa kode budaya dapat ditemukan dalam teks dari ke-6 artikel yang di majalah Surat Hidayatullah. Penulis menemukan penggunaan kode budaya antara lain sebagai berikut. Kesimpulan, ke-6 artikel pada majalah Suara Hidayatullah menunjukkan adanya praktik representasi dan hubungan ideologi antara penulis artikel dan media, yaitu majalah Suara Hidayatullah yang juga berorientasi ideologi keislaman dengan segmen pembaca umat Islam bekerja sama menceritakan secara buruk wacana pluralisme agama beserta orang maupun kelompok pendukungnya. Hubungan ideologi antara penulis dan media atau majalah Surat Hidayatullah menyebabkan tidak ada pandangan yang berbeda akibat konstruksi teks wacana pluralisme agama yang dibuat ke-6 penulis artikel disetujui oleh pembaca. Pada titik inilah tidak ada protes dan perlawanan dari pembaca, karena pembaca menafsirkan dan memaknai teks sesuai dengan ideologi penulis artikel. Dengan cara ini, pembaca tidak akan banyak protes terhadap marginalisasi wacana pluralisme agama yang dikemukakan ke-6 penulis artikel. Artikel yang ada pada majalah Surat Hidayatullah menggunakan istilah dan kutipan asing seperti bahasa Arab dan Inggris yang terkadang para penulis artikel tidak menerjemahkannya. Ini bisa membuat pembaca muslim yang khususnya tidak bisa memahami bahasa asing tersebut tidak mengerti apa yang diutarakan penulis dalam tulisan artikelnya.